Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di live les privat online. Malam kali ini hari Sabtu ya, benar ya? Hari Sabtu tanggal 15 November 2025 kita akan bareng-bareng yuk kita belajar untuk persiapan SNBT 2026. Ayo kalian yang besok tahun depan mau SNBT gimana persiapannya? Silakan bergabung dulu untuk kita segera mulai pembahasan soal-soal latihan SNBT yang pengetahuan kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif untuk persiapan kalian biar lebih matang lagi. Oke, yang sudah hadir siapa nih? Boleh langsung absen dulu boleh? Yang sudah hadir siapa saja? Atau ada yang mau langsung coba jawab boleh nih. Nomor 1 sudah kayak spill soalnya tentang logaritma ya, tentang logaritma. Silakan yang mau coba jawab boleh teman-teman. Untuk soal nomor 1 ya, yang barusan bergabung selamat datang, selamat bergabung di les privat online untuk membahas soal-soal latihan SNBT yang pengetahuan kuantitatif bareng Kak Eka ya. Malam kali ini bareng Kak Eka kita akan bersama-sama membahas soal-soal latihan SNBT yang pengetahuan kuantitatif. Mulai, oke. Sinta gimana nomor 1? Sudah bisa mengerjakan belum untuk soal dengan topik logaritma? Ali sudah dapat D, wow cepat sekali, oke. Oke, apakah benar jawabannya D? Yuk langsung kita bahas ya nomor 1 ya. Buat pemanasan kita langsung ke logaritma teman-teman. Oke, diketahui log 2 sama dengan M, kemudian log 3 sama dengan N, maka nilai dari log 12 adalah titik-titik. Oke, teman-teman harus ingat ini dulu ya, konsep dari logaritma atau sifat-sifat logaritma. Kalau ini nggak ada tulisannya yang basisnya ini berarti artinya dia basis 10 ya, basis 10. Ini tuh sebenarnya ada 10-nya gini, 10 log. Nah, gitu ya, tapi ini tidak perlu kita tulis, tidak perlu kita tulis. Aduh kok loncat-loncat sih, sebentar. Nah gini. Nanti sifat-sifat yang akan kita pakai yang pertama adalah yang bentuknya perkalian gini nih. Kalau Kaika punya log A atau A log B gitu saja ya untuk rumus lengkapnya. A log B ditambahkan dengan A log C. Nah ini nanti akan menjadi A log B dikalikan C. Juga berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau ada numerus yang bisa kalian pecah jadi perkalian beberapa bilangan, maka nanti dipecahnya kalau perkalian jadi penjumlahan. Sebaliknya kalau pembagian jadi pengurangan gitu ya. Tapi kayaknya ini pakainya yang penjumlahan sih. Oke, langsung saja. Karena yang ditanyakan adalah log 12, maka 12-nya langsung kita pecah. Jadi berapa kali berapa? 12 itu 12, coba kita bagi 2, hasilnya 6 ya. 6 bagi 2 lagi hasilnya 3. Jadi 12 itu bisa kalian ganti dengan 2 kuadrat dikali 3 seperti ini. Nah, karena bentuknya perkalian ya, numerusnya berupa perkalian, maka kalian bisa memecah lagi. Jadi masing-masing log 2 pangkat 2 ditambah dengan log 3. Oke, paham sampai di sini teman-teman? Nah, kalau udah nih kita pakai sifat yang baru lagi nih, sifat kedua. Jika kakak punya A ya, log B, pangkatnya misalkan M, pangkat numerus adalah M, maka nanti pangkatnya ini boleh pindah ke depan. Jadi M dikali A log B. Seperti itu. Jadi yang log 2 kuadrat ini 2-nya nanti pindah ke depan, pangkatnya pindah ke depan, kemudian log 2-nya kita tulis lagi ditambah log 3. Nah, selesai. Lalu kita masukkan ya log 2 tadi sudah diketahui sama dengan M, jadi ini 2 kali M ditambah log 3 adalah N ditambah N. Nah, gitu ya, selesai. Jadi betul sekali jawaban soal pertama kita adalah yang D, yang D, cakep ya. Oke, paham ya ini ya. Gimana, aman untuk nomor 1? Kalau aman kita lanjut ke nomor 2. Kalau sifat-sifat logaritma banyak ya, tapi yang dipakai di soal ini hanya 2 sifat itu saja. Oke, kita menuju ke nomor 2, masih tentang logaritma. Nah, ini mungkin
kita gunakan sifat yang lain lagi. Atau teman-teman perlu nggak kayak spill sifat-sifat logaritma? Mungkin dari teman-teman ada yang lupa, mungkin perlu nggak ya? Coba ketik di kolom komentar dong, perlu atau tidak, mau atau tidak sifat-sifat logaritma. Ketik mau, kalau pingin spill sifat logaritma yang lengkap. Perlu nggak? Nggak ya kayaknya ya. Teman-teman yang barusan bergabung, selamat datang ya. Selamat datang di live Les Privat Online bersama Kak Eka untuk membahas soal PK. Kali ini PK, pengetahuan kuantitatif ya. Kita mulai gas ke latihan SNBT nih teman-teman. Setelah kemarin TKA sudah selesai, dah kita langsung fokus ke SNBT. Jangan lupa ya yang barusan bergabung untuk live, untuk follow akun Les Privat Online, akun TikTok Les Privat Online, dan juga nyalakan notifikasi ya teman-teman ya. Sambil bantu Kak untuk tap-tap layar. Yuk, sambil bantu Kak untuk tap-tap layar. Oke, kita langsung ke nomor 2 berarti ya, sambil nanti di-spill sedikit-sedikit sifat-sifat yang nanti bakal kita pakai. Nomor 2, ini kenapa? Sebentar, ada masalah ini. Disuruh ke atas kok susah kali ini, kenapa ini? Oke, sebentar. Sebentar ya. Selamat bergabung teman-teman yang barusan masuk nih. Jangan khawatir, teman-teman nanti yang ketinggalan boleh cek rekaman live ini di YouTube-nya Les Privat Online nanti ya. Sebentar, ini ada masalah. Kenapa tidak bisa? Sekarang malah jadi 12-an ini. Sebentar, kita kembali ke atas. Nah, ini nanti soal-soal yang kita bahas ya. Jadi stay tune teman-teman sampai akhir. Nih Kak sekalian spill soal-soal yang nanti bakal kita bahas nih. Nomor 10, 9 tentang matriks, ini masih log, statistik, ini bangun datar. Nah, oke ya. Dah, ini kita nomor 2 dulu yuk. Nomor 2 dulu. Nih ada yang mau coba jawab dulu nggak nomor 2 teman-teman? Ada yang mau coba jawab nomor 2? Ada yang mau coba jawab gak? Coba. Di sini diketahui basis 2 log 5 sama dengan A, basis 5 log 3 sama dengan B, yang ditanyakan adalah basis 9 log 16. Kalau teman-teman perhatikan nih, di sini terdapat beberapa angka yang dia disebutnya 2 kali. Jadi ini 2, kemudian 5, kemudian 5, 3. Nah, triknya nih kayak kasih tahu ya, catat ya. Triknya adalah kita gunakan angka yang sering dipakai di yang diketahui, yaitu angka 5, betul. Angka 5 diketahui di sebelah sini dan sebelah sana gitu ya. Jadi nanti 9 log 16 itu ubahlah kalian ke basis 5 dulu. Nah, gini. Caranya gimana? Kita gunakan sifat ya. Sekarang Kakak spill sifatnya di sebelah sini. Kalau Kakak punya A log B nih, A log B ya. Ini bisa diubah menjadi C log B dibagi C log A. Nah, C ini adalah basis yang baru yang biasanya disesuaikan sama soal, tapi numerus yang pertama adalah B-nya, kemudian numerus yang kedua adalah A-nya yang basisnya tadi. Gitu ya. Jadi yang bentuk 9 log 16 ini bisa kita ubah menjadi 5 log 16 dibagi 5 log 9. Sampai sini paham teman-teman? Kenapa kok Kak Eka mengubahnya menjadi 5, paham ya tadi ya? Karena 5 itu disebut di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi kita ubah ya bentuk 9 log 16 ini dengan basis yang baru yaitu basis 5. Biar apa? Biar nanti lebih mudah mengubahnya. Gitu. Oke, sampai sini paham?
Kalau sudah, kita pakai sifat lagi yuk. Kita pakai sifat lagi. Kalau ada perkalian nih, A log B kalikan C, ini nanti menjadi A log B ditambah dengan A log C. Seperti ini. Oke, sudah ingat sifat yang kedua itu? Berarti 5 log 16 nanti bisa kalian jabarkan dulu 16-nya menjadi 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. Kalau yang penyebut nih 9 berapa? 9 itu adalah 3 pangkat 2. Oke, paham sampai di sini? Oh, ternyata dia bukan perkalian, tapi apa? Tapi perpangkatan. Ya sudah, ini berarti nggak kepakai ya. Kepakainya ternyata yang sifat yang satunya yang A log B pangkat C, itu C-nya ke depan nih. C dikalikan A log B. Nah, gitu ya. Ternyata yang ini teman-teman. Kukira tadi yang numerusnya bentuknya perkalian, ternyata malah bisa ke perpangkatan, jadi malah lebih ringkes lagi gitu. Berarti bentuk yang terakhir ini pangkatnya kita kedepankan yuk. 4 dikalikan 5 log 2 dibagi yang bagian penyebut 2 dikali 5 log 3. Sampai di sini gimana? Paham? Aman? Oke, aman ya. Terus, sekarang kita kembalikan yang diketahui. Nah, kita kembalikan yang diketahui. Yang ditanyakan atau di sini tuh terdapat 5 log 2. Padahal yang diketahui adalah 2 log 5 nih. 2 log 5 itu katanya A. Berarti 5 log 2 berapa? Ingat sifat lagi dong. Ingat sifat lagi yang ini nih. Kalau ada A log B, itu nilainya pasti 1 per B log A. Jadi kalau posisi numerus dan juga basis ditukar, ya posisinya nanti jadi kebalikan, nilainya jadi kebalikan gitu. Jadi kalau 2 log 5 itu A, maka kayak katanya 5 log 2 berapa? 5 log 2 berapa teman-teman? Coba jawab di kolom komentar dulu deh. Kayaknya pengen tahu, kalian sudah paham belum nih sifat yang terakhir kita, A log B sama dengan 1 per B log A. Kalau 2 log 5 sama dengan A, maka 5 log 2 berapa? 5 log 2 berapa? 1 per A. Cakep. Berarti ini nanti kita ubah ya. 4 dikali 1 per A dibagi 2 kali 5 log 3 berapa ya? 5 log 3 sudah diketahui kan? 5 log 3 itu sudah diketahui nilainya sama dengan B. Jadi kita ganti yang bagian bawah sini dengan B gitu. Paham? Oke, good job. Lanjut lagi ya. Sekarang kita tinggal menyederhanakan saja. 4 dikali 1 per A dibagi 2 per B. Boleh lah ya, ini 4 sama 2-nya ini kita coret dulu bagi 2. Ini 1, 4 bagi 2, hasilnya 2. Gitu kan? Nah, 2 dikalikan 1 per A, berarti sama aja 2 per A. Kemudian dibagi B itu kan sama aja dikali kebalikannya B. Kebalikannya B adalah 1 per B, sorry. Jadinya 1 dikali 1 per B. Jadilah 2 per A kali B, 2 per AB. Nah, gitu. 2 per AB, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ini yang A, teman-teman. 2 dibagi AB. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan kah untuk soal ini? Ini jawabannya tepat adalah yang A. Gitu ya. Oke, paham? Mau lanjut? Oke, lanjut nih. Oke, sip. Kalau ada yang belum dipahami, langsung tanyakan ya, teman-teman ya. Tanyakan di kolom komentar yuk. Oke, sambil kita lanjut spill soal nomor 3 yuk. Soal nomor 3. Paham Zi? Good. Lanjut nomor 3, silakan dicoba dulu untuk soal nomor 3. Ini konsepnya tentang bidang datar atau bangun datar, tentang luas dan juga koordinat. Gampang nih. Mungkin nanti juga konsep Pitagoras mungkin ya, karena di sini ada tegak lurus. Coba kalian coret-coret dulu. Kalau sudah dapat jawaban, boleh tulis jawabannya di kolom komentar sambil bantu tap-tap yuk. Sambil bantu tap-tap, oke? Kalau sudah 3000 boleh langsung kita bahas. 3000 tap-tap langsung kita bahas. Buat teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu ya. Follow Les Privat Online.
Nyalakan notifikasi juga biar nanti kalian nggak ketinggalan kalau kita sedang bahas soal matematika seperti ini, oke? Oke. Buat teman-teman yang misalkan tertarik untuk kelas online atau les privat online matematika ya, baik PK maupun PM untuk persiapan SNBT boleh, mau persiapan UAS juga boleh, atau yang mau kedinasan boleh juga. Silakan hubungi nomor WA yang ada di bio atau ini juga boleh nih, sama aja ya. Nomor WA yang di situ boleh dihubungi, nanti di chat aja. Dan teman-teman yang telat bergabung di live ini, silakan nanti mampir ke YouTube Les Privat Online. Nah, di sana ada rekaman live TikTok ya, rekaman live pembahasan soal-soal ini, dan yang sebelum-sebelumnya sudah kakak upload, silakan dicek di sana. Untuk teman-teman yang butuh bahan belajar boleh mampir di channelnya Les Privat Online ya, channel tele Les Privat Online di sini nih teman-teman. Nah, gitu. Lanjut ya. Lanjut. Oke, nomor 3. Jajaran genjang PQRS memiliki luas 20 titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus QR. Nah, ini tegak lurus ya. Oke. Jika AB adalah koordinat S, maka 2A tambah B berapa? Ini apa ya yang bisa kita simpulkan? Panjangnya QR mungkin ya. Karena luas jajar genjang itu apa rumusnya, teman-teman? Luas jajar genjang apa rumusnya nih? Yuk coba tulis di kolom komentar dong. Luas jajar genjang. Luas jajar genjang apa tuh? Jangan sampai lupa ya. Luas jajar genjang apa ya? Nah, nanti kaitannya sama ini nih, luasnya diketahui 20 ya. Luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Alas dikalikan tinggi jajar genjang. Nah, luasnya sudah diketahui 20, alasnya berarti kan harus kita cari nih. Alas itu QR boleh ya, PS juga sama. Oke, dari Q ke R, lihat saja nih, ini 0,0, di sini 4,0. Ketinggiannya kan sama ya, jadi kita langsung selisihkan saja si X-nya, 0 sampai 4. Selisihnya 4, jadi alasnya ini adalah 4 satuan, begitu. Alasnya 4 satuan. Tingginya berapa? Nah, bentar dulu. Tinggi itu berarti ST-nya, ya kan? Nah, berarti terjawab ya, ST-nya berapa? 20 bagi 4, 5. ST 5 satuan. Nah, kemudian kita cek koordinat T adalah 3,0, maka koordinat S ini berapa? Bisa kita cari. Ketinggiannya nanti 5 ya, 5 satuan. Sedangkan si X-nya kan masih sama-sama dengan T ini, X-nya 3. Jadi koordinat S-nya berapa nih, teman-teman? Koordinat S-nya berapa? 3,5. Paham nggak dari sini? Karena ketinggiannya 5 nih, 5 satuan, kemudian X-nya atau absisnya 3, jadi dia pasti 3,5. Gitu. Iya betul, alasnya 4 satuan. Alasnya 4 satuan. Tingginya 5, betul. S-nya 3,5. Paham ya sampai sini ya? Nah, S tadi adalah A, B nih. Berarti kan A-nya 3, B-nya 5, ya kan? Gampang banget nih, tinggal cari 2A ditambah B. Berarti 2 kali 3 ditambah 5. Selesai. Berapa tuh hasilnya? 6 tambah 5. Betul sekali, 11 ya. Jadi jawaban yang E nih teman-teman. Sip, mantap, mantap, mantap. Lanjut ya berarti ya. Easy kan? Masih easy nih, nomor 3 masih easy. Yuk langsung saja kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 masih sama, yuk. Kakak pengen kalian coba jawab dulu, karena ini konsepnya masih sama dengan soal yang sebelumnya. Atau malah sama? Oh enggak. Tapi angkanya hampir mirip nih, dah langsung dah. Gercep, ayo gercep, 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 gas. Silakan dijawab nomor 4 sambil bantu tap-tap layar ya teman-teman. Bantu tap-tap layar. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau coba jawab? Nomor 4. Konsepnya sama, plek-ketip dengan soal sebelumnya. Kalau kalian memperhatikan nih, pasti bisa. Pasti bisa. 4 kah? Ada jawaban lagi lain mungkin? Ayo yang barusan bergabung. Siapa yang mau coba jawab? Ada jawaban 4. 1 orang. Lainnya
Ada yang menjawab 6, Zi. 6. Siapa lagi? Ayo, ayo, ayo. Ini kenapa beda-beda ya? Coba ya. Langsung kita bahas, teman-teman. Atau ada satu lagi deh. Satu lagi yang jawab. Ayo, satu lagi yang jawab. Kita bahas deh. Langsung. Ayo, mana nih yang mau coba jawab lagi? Langsung saja. Baik, 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 baik. Oke, yang alas dulu berapa nih? Dari 0,0 ke 4,0 berarti 4 satuan ya. Jelas ini 4 satuan. Ini sampai sini. Kemudian tingginya berapa? Luas kan alas kali tinggi. Luasnya 20. Alasnya 4. Tingginya berarti 20 bagi 4. 5. Nah, Imam mau nyobain nih. Nah, tingginya 5 ya. Berarti ST ini 5 satuan. Berarti koordinat S terjawab sama ini. Sama dengan soal sebelumnya tadi. S-nya adalah 3,5 ya kan? Ya, absisnya 3 satuan, terus ke atas 5 satuan berarti kan 3,5 gitu ya. Ini adalah P dan Q, yang diminta adalah P ditambah Q. P ditambah Q. Berapa tuh? P ditambah Q. 3 ditambah 5. P-nya min 1,5 kah? P. Kita tidak perlu mencari P ya. Tidak perlu mencari P. Oh sorry. Kayaknya salah lihat. Oke. Ternyata ini tuh S ya, bukan. Walah yung, maaf ya. Kurang konsen nih. Ternyata ini nih, lihat nih. PQ itu P-nya ya. Ini yang PQ. Sorry. Nah, gitu. Kalau ini sih 3,5 nggak masalah ya, ditulis juga nggak apa-apa. 3, berapa tadi? 5. Nah, gini. Nah, berarti P-nya berapa? Tadi alas adalah 4 satuan. Alas tuh 4 satuan. Berarti kan ketinggiannya masih 5 ya. Berarti Q-nya 5. Kalau P-nya berarti dikurangi 4. 3 kurangi 4 kan min 1. 3 kurangi 4 min 1. Betul. Jadi P-nya min 1, Q-nya 5 gitu ya. P-nya min 1, Q-nya 5. Ya kayaknya salah tadi saya lihat. Terus berarti nilai P tambah Q adalah 4 ya. Min 1 tambah 5 itu 4. Betul. Iya betul sekali tadi. Good job yang jawab 4 betul ya. Jawabannya 4. Koordinat P. Iya yang di PQ itu adalah koordinat P ternyata ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kok bisa 3, min 4? Oh, ini ya tadi ya. Yang koordinat PQ, kenapa 3-nya kurangi 4? Karena panjangnya kan sama dengan alas nih. Alas tadi 4 satuan kan? Alasnya 4 satuan, berarti kan ini PS juga 4 satuan. PS juga 4 satuan, berarti sama aja kita mencari absis yang baru ya, absis yang baru. Kalau sebelah kanannya 3, kemudian kita tarik 4 ke kiri, maka nanti sebelah P ini adalah 3 kurangi 4, yaitu min 1. Nah, kayak gitu ya. Gitu, jadi kita selisihkan saja antara absisnya atau X-nya gitu. Paham ya? Oke, jadi P-nya dapat min 1 tadi. Kemudian Q-nya adalah 5. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut yuk. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 4 ini? Kalau enggak kita lanjut ya. Nomor 5 masih sama nih teman-teman. Tapi mungkin ini lain lagi ya. Coba ya. Panjang PQ sekarang yang ditanyakan teman-teman. Koordinatnya masih sama dengan yang tadi kok. Koordinatnya masih sama dengan yang tadi. Silakan kalau mau mencoba jawab boleh nih teman-teman. Nomor 5. Nomor 5 C. Oh, oke, silakan. Yang ditanyakan adalah PQ. PQ. Tadi berarti sama ya. Alasnya nanti 4 satuan. Alas maupun yang bagian atasnya ini sama-sama 4 satuan. Ini terus tingginya tadi 5 karena luas itu adalah alas kali tinggi. Luas adalah alas kali tinggi. 20 sama dengan 4 kali T, ketemu T nya 5 ya kan.
T-nya 5, ini tadi ST tegak lurus dengan QR. Kalau dari T ke R berapa satuan nih teman-teman? T ke R berapa satuan? T ke R, kalian tinggal menselisihkan X-nya saja ya. Betul, iyo, satu satuan. T ke R itu satu satuan. Padahal S ke T itu 5 satuan, maka SR bisa kalian cari dengan Pitagoras. Dengan Pitagoras, SR kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu 25. Bentar, kok gerak sendiri nih. Nah, 25 berapa tadi? Ya Allah. 25 tambah 1, 26 ya. Berarti SR-nya adalah akar 26. Nah, SR itu kalau pada jajar genjang dia akan sama panjang dengan PQ gitu kan. Karena pada jajar genjang terdapat dua pasang sisi yang sama panjang dan juga sejajar. Kalau PS sama panjang dengan QR, sedangkan SR sama panjang dengan PQ. Jadi PQ sama dengan SR sama dengan akar 26 satuan. Jadi betul sekali jawaban kalian, mantap. Jadi D ya, jawabannya D. Oke, sip, lanjut ya. Ayo bantu tap-tap ya teman-teman ya, jangan lupa bantu tap-tap. Dan yang barusan masuk, ayo follow dulu les privat online, nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan kalau kita sedang live seperti ini. Yuk lanjut, nomor 6 tentang statistik. Oke, semangat ya kalian ya. Yang mau coba jawab dulu boleh nih. Soal nomor 6 silakan coba jawab dulu. Aduh, masuk statistik, kenapa tuh? Seru loh statistik ya. Mau masuk kelasnya boleh, silakan yang mau masuk kelas, tertarik untuk kelas online, boleh menghubungi WA ini ya teman-teman ya, WA 081 sekian-sekian, nah itu, atau klik bio juga boleh ya, nomor WA yang ada di bio juga boleh, sama aja gitu. Yuk, siapa yang mau coba jawab teman-teman? Nomor 6. Jika 5 data memiliki rata-rata 12, median 12 juga, modus 15, jangkauan 17, maka simpangan kuartil dari data di atas adalah titik-titik. Nah, gimana nih? Gimana nih teman-teman? Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Datanya cuma ada 5 kok. Tenang aja, jadi kalian bisa nyoba-nyoba ya, bisa coba-coba. Median jelas tuh, kalau datanya ada 5 berarti mediannya data keberapa? Kalau datanya ada 5, median adalah data keberapa? Ayo. Misalkan datanya namanya X1, X2, X3, X4, X5 ini ya. Nah, karena median adalah 12, berarti data ketiganya adalah 12 nih, karena median itu yang tengah-tengah. Kan yang tengah-tengahnya kan di sini ya. Kalau datanya ada 5, terus diurutkan, maka posisi tengah-tengahnya itu ada pada data ketiga. Jadi, nanti data ketiga adalah 12 gitu. Terus diketahui lagi apa nih? Diketahui jangkauan. Jangkauan itu apa sih teman-teman? Jangkauan kayak singkat J gitu ya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar X max gitu sajalah ya. Kurangi yang paling kecil X min. Katakanlah ini kan sudah terurut, berarti yang terbesar yang X5 ya. Yang terkecil adalah X1. Jangkauannya diketahui berapa nih? 7. Jadi 7 sama dengan X5 kurangi X1 gitu ya. Dapat persamaan kedua. Dapat persamaan kedua. Apalagi kira-kira ya? Apalagi nih teman-teman? Apalagi rata-rata tadi belum ya. Rata-rata itu kan jumlah data ya, jumlah data sigma
FI/XI kalau mau secara rumus dibagi sigma F atau N-nya. Rata-ratanya 12. Kemudian kalau kita jumlahkan, kan ada X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Oh iya, modusnya dulu boleh. Boleh, dari situ juga boleh ya. Modusnya berapa? Modusnya 15. Nah, kalau modus 15, otomatis 15-nya pasti ada lebih dari 1 ya. 15-nya minimal harus ada 2 tuh. Ada 2. Berarti data itu sebentar ya, kita ke modus dulu berarti sebentar. Modus ini aja deh, modusnya 15. Pasti data keempat dan juga data kelima itu pasti 15. Karena biar jadi modus kan harusnya lebih dari 1 ya. Jadi kalau mau ditulis lagi bilangannya nanti gini, X1 ditambah X2, kok ditambah jadinya sih? Koma aja. Ini. Kemudian X3-nya 12, X4-nya 15, X5-nya juga 15. Nah, kayak gini ya. Oke. Atau langsung nih. Langsung dari sini juga bisa nih. Kita tahu X1-nya langsung bisa nih. Bentar. Ini kita pending dulu ya, teman-teman ya. Ini kita pending dulu karena ternyata malah langsung bisa ketemu nih. Kan mana tadi? Ya Allah. Data kelima dikurangi data ke-1 itu 7. Padahal data kelimanya 15 ya. 15 kurangi data ke-1 sama dengan 7. Berarti data ke-1-nya berapa? 15 kurangi 7. 8 ya. Data ke-1-nya 8. Apalagi yang belum? Berarti data kedua. Data kedua kita peroleh dari yang rata-rata. Oke, berarti ini 8, data kedua 12, 15, 15 gitu kan. Nah, rata-rata tadi jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya sebentar, rata-ratanya 12, jumlah datanya 8 ditambah data kedua tambah 12 tambah 15 tambah 15 dibagi 5 gitu kan. Nah, dari sini dapat data kedua. Coba kalikan silang dulu 12 dengan 5 dulu, hasilnya 60. Kemudian ini ada 30 tambah 20, 50 ya, 50 tambah X2. Jadi X2-nya adalah 60 kurangi 50, yaitu 10. Nah, berarti sekarang sudah lengkap datanya 8, 10, 12, 15, 15. Gini, yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil cara mencarinya berarti kita cari kuartil 1 dan juga kuartil ke-3 dulu. Kuartil 1 dan juga kuartil ke-3. Sebentar ya. Iki arep dikeke kono apa piye? Jerana iki lho. Ya nek nang kene ben nang wae rasa diawe-awe. Nek diawe manjuk manake aku. Kirana bobok sendiri ya. Kirana bobok sendiri. Nah. Iya, maaf ya. Biasalah bocil. Udah. Iya.
Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi sampai mana ini? Bocil, bocil. Gimana suaranya, sudah aman belum teman-teman? Ada lagi nggak suaranya? Ada ya? Ada. Oke, oke. Aman. Iya. Lanjut tadi kita nyari kuartil 1 dulu teman-teman. Kan tadi ini median nih. Ini median. Kuartil pertamanya coba berapa? Kuartil pertamanya berapa? Kuartil pertama adalah ini. Kalau kayak cara cepatnya gini nih. Kalau mau nyari median kan berarti cari tengah-tengahnya ya. Cari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu berarti di sini. Kayak 2 dari kanan, 2 dari kiri. Nah, yang diapit itu berarti median. Terus kalau mau nyari kuartil 1, yang bagian ini nih 8 sama 10 yang bukan tengah-tengah tadi, itu kalian cari tengahnya juga. Cari tengahnya juga. Berarti setengahnya dari 8 tambah 10 itu Q1 ya. 8 tambah 10 bagi 2. Berapa hasilnya? 9 ya. Nah, untuk mencari kuartil ketiga caranya sama. Kita tengahkan lagi, kita cari posisi yang tengah antara data 15 dan 15 gitu. Jadi Q3 sama dengan 15 tambah 15 bagi 2 gitu. Kenapa dibagi 2 lah? Karena dia posisinya di tengah, tapi kebetulan 15 tambah 15 bagi 2 kan tetap 15 gitu ya. Itu jadi kuartil ketiganya 15. Nah, yang ditanyakan tadi simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Oke, simpangan kuartil. Kayak tulis di mana ya? Simpangan kuartil itu simbolnya biasanya QD ya, QD. Atau simpangan kuartil gitu saja juga boleh. Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 ya. Q3-nya 15 dikurangi 9 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi betul sekali jawabannya D, 3. Mantap. Oke, aman. Nomor 6, aman. Lanjut. Ayo yang barusan bergabung, selamat bergabung di live les privat online bareng KK untuk membahas soal SNBT yang pengetahuan kuantitatif. Bantu untuk tatap layar ya teman-teman ya, bantu KK untuk tatap layar dan juga follow les privat online yang belum follow. Nyalakan notifikasi juga ya. Nomor 7 yuk, kita intip nomor 7. Nomor 7 tentang logaritma lagi. Nah, kembali ke logaritma, silakan. Yang mau coba jawab boleh. Yang mau coba jawab nomor 7 boleh sambil bantu untuk tap-tap layar ya. Diketahui ada 2 logaritma nih, log 2K, log 3L, maka nilai dari 3 log 2 dibagi 3 log 6 berapa? Nah, coba ya kakak ingin tahu kalian jawabannya yang mana untuk soal nomor 7 ini. Kak, maksudnya Q3 kurangi Q1 apa? Rumusnya sayang. Jadi kalau simpangan kuartil, nah simpangan kuartil itu rumusnya ini ya. Simpangan kuartil atau QD itu rumusnya Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 gitu. Itu namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau istilah lainnya jangkauan semi interkuartil sama aja. Tapi kalau cuma jangkauan interkuartil atau jangkauan antar kuartil rumusnya Q3 kurangi Q1. Gitu ya. Topik ini bisa kalian dalami lagi di statistik, di rumus-rumus statistik. Oke. Yuk, siapa yang sudah ketemu nomor 7? Ada yang sudah ketemu jawabannya belum? Nomor 7? Ada yang sudah ketemu belum ya nomor 7? Silakan yang mau coba jawab nomor 7, ada yang sudah ketemu teman-teman? Iya, sama-sama. Oke. Mana nih yang mau coba jawab nomor 7? Belum ya, belum ketemu ya? Apa kita bahas bersama-sama yuk? Kita bahas bersama-sama. Kita bahas bersama-sama nomor 7. Oke. Diketahui log 2 sama dengan K dan log 3 ini sama dengan L. Teman-teman ingat dong,
kita kan ada sifat logaritma yang begini nih. A log B itu bisa kita ubah menjadi menjadi apa tuh? C log B dibagi C log A ya. Dengan basis yang baru, kita ubah A log B ini menjadi bentuk pembagian. Aktar dapat A. Wih, mantep nih. Peningnya belum ini, belum mulai pembahasan loh udah pening kamu. Oke. Kita punya sifat ini ya, teman-teman ya. Oke, diingat saja. Berarti nih bisa dong kita ubah yang ditanyakan kan 3 log 2 dibagi 3 log 6. Nah, gini. Berarti kan sama-sama basisnya sudah 3 nih. Basisnya sudah sama-sama 3. Basisnya sudah sama-sama 3. Jadi kalau kakak ubah dalam satu logaritma saja, ini angkanya berapa, ini berapa. Ayo jangan sampai ketuker ya. Dengan menggunakan sifat yang sudah kita punya sebelumnya. Ini sama-sama 3 C-nya ya. B dulu, nah berarti 2-nya itu yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini 6, betul nggak? Kebalik nggak Kak Eka? 6 log 2 atau 2 log 6 nih yang benar? 6 log 2 atau 2 log 6? 6 log 6. Malah jadi 6 log 6 yang benar nih. Apa benar? Ya, 6 log 2 ya. 6 log 2. Nah, 6 log 2 kalian bisa ubah lagi. Ubahnya pakai sifat yang ini lagi tapi dengan basis 10 karena yang diketahui di sini basis 10 nih. Basis 10 kalau nggak ada angkanya itu artinya basis 10 gitu ya. Berarti nanti sama aja 10 log 2 dibagi 10 log 6. Begini. Paham nggak sampai sini? Oke, paham. Ini di sini basis 10 ya. Kalau nggak ada tulisannya itu basis 10. Boleh ditulis, boleh juga enggak. Biasanya enggak ya. Gitu. Oke. Boleh ditulis, boleh tidak. Kalau log 2 sih nanti langsung kita gantikan. Nah, log 6-nya kan belum ada nih. Log 6 berarti kita jabarkan dulu. 6 itu berapa kali berapa sih? 6 itu 2 kali 3 ya. 6 itu 2 kali 3. Jadi, teman-teman berdasarkan sifat logaritma juga yang gini nih. Kalau punya A log B dikalikan C, maka bisa kita pecah jadi A log B ditambah A log C. Nah, seperti itu kan berarti aman nih, langsung kita bisa mengubah yang bagian penyebut jadi log 2 ditambah log 3. Log 2 ditambah log 3 gitu. Sebentar. Log 2 ditambah log 3. Oke. Log 2 ini kenapa loncat-loncat ya? Alhamdulillah. Aduh, sebentar ya. Log 2 tadi apa sih? Log 2 itu K. Log 3 itu apa tadi? L. Nah gini, ketemu dong. K dibagi K plus L. K dibagi K plus L. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Berarti nanti log 6 diubah jadi log 2 kali 3. Betul, iya. Diubah jadi perkalian dulu ya 6-nya ya, biar nanti muncul angka 2 dan juga muncul angka 3. Oke, jawaban yang A betul sekali. Cakep. Jawaban A. Sepakat ya semuanya ya. Kenapa depannya 10? Nah, ini namanya basis 10 ya. Basis 10 itu boleh kamu tulis, boleh juga enggak gitu. Biasanya sih enggak ya. Kita menggunakan sifat logaritma yang ini nih, yang pertama tadi. Yang pertama ini. Jadi, kita sesuaikan basis yang baru kita sesuai yang diketahui soal gitu. Kan yang diketahui tadi hanya log 2 dan juga log 3. Log 2 itu artinya 10 log 2. Log 3 sama dengan 10 log 3 gitu ya. Boleh kamu tulis 10-nya, boleh juga dihilangkan. Kenapa log 2 yang atas? Kenapa log 2 yang atas? Karena sifat ini nih. Karena sifat ini. Jadi kembalikan ke sifat ya. Yang numerus dulu. Jadi yang belakang nih. Yang B atau numerus itu jadi atas. Kemudian basis jadi yang bagian bawah. Gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik nih teman-teman di sebelah sini.
Kayaknya karena di opsi diketahuinya K-nya yang atas. Enggak ya. Enggak karena itu, tapi karena memang sesuai sifat logaritma itu kalau kita punya 6 log 2 ya, 6 log 2 bisa kita ubah menjadi sekian-sekian log 2 dulu dibagi sekian-sekian log 6. Nah, karena diketahui di soal tadi bilangan pokoknya 10, otomatis kan di sini 10. 10 log 6 10 log 2 dibagi 10 log 6. Sedangkan 10 itu tidak ditulis, tidak masalah gitu. Ini tidak ditulis ya. Jadi langsung ini. 10 log 2-nya langsung ganti K, tapi 6-nya kalian jabarkan dulu jadi 2 kali 3. Kenapa log 3 jadi E? Kenapa log 3? Ini bukan E sayang, ini L maksudnya. Aduh, tulisan Kak Eka sejelek itu kah? Jadi sedih. Ini tuh L, gimana ya? Nulis L yang bagus tuh gimana sih? L, gini kali. Kalau E kan gini. Gimana sih gini? Gini L. Nah, itulah ya pokoknya ya. Jangan ketawa kamu. Jangan ketawa ya. Masya Allah, tulisannya ternyata sejelek itu sampai ada yang komplain loh. Aku jadi sedih. Oke, nomor 7 aman teman-teman. Nomor 7 aman. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil, ya Allah. Aman, lanjut berarti ya. Nomor 8 yuk teman-teman, nomor 8 silakan dicoba. Ini topiknya tentang matriks. Matriks kaitannya sama determinan. Matriks determinan. Yo, silakan dicoba dulu. Kalau sudah ketemu boleh langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sambil bantu tap-tap sampai 12.000 bisa lah ya. Sampai 12.000 bisa ini kayaknya nih ya. Bantu tap-tap sampai 12.000 yuk teman-teman. Sambil yang belum follow silahkan follow Les Privat Online, nyalakan notifikasi biar nanti tidak ketinggalan kalau kita lagi bahas-bahas soal SNBT semacam ini ya teman-teman ya. Yang berminat untuk gabung kelas online ya untuk persiapan SNBT atau apapun mapel matematika baik PK maupun PM, silakan hubungi Mimin di WA yang ini nih teman-teman, di WA yang ini atau boleh juga WA yang tertera di bio-nya Les Privat Online ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan bahan belajar langsung cek ke Telegram Les Privat Online. Di channel ini banyak sekali teman-teman ya yang bisa kalian manfaatkan buat bahan belajar, bahan ngambis, bahan pokoknya lengkap banget deh. Ya, langsung saja ke sana. Yang ketinggalan untuk kelas ini, untuk live ini silahkan mampir di YouTube-nya Les Privat Online. Di sana sudah kakak sediakan playlist rekaman live TikTok ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian telat, langsung bisa kalian cek nanti setelah kelas ini selesai, kakak upload di sana. Dan yang sebelum-sebelumnya juga sudah kakak upload, silahkan dicek ya. Gitu. Untuk PKPM kebanyakan materi apa? Kalau PKPM sih apa ya, kakak belum ngecek lagi sih, kisi-kisi yang terbaru ini belum ngecek lagi, tapi rata lah kayak tahun kemarin juga kayaknya rata, nggak ada yang satu materi lebih banyak gitu, nggak ada ya, rata. Oke, gimana nomor 8 teman-teman? Ada yang sudah ketemu mungkin? Yuk coba jawab ya, apakah nilai P lebih dari Q atau sebaliknya, atau sama dengan, atau malah informasinya tidak bisa buat menjawab nih. Ayo sambil tap-tap sampai 12.000 yuk teman-teman. Sambil kita spill tipis-tipis pembahasannya. Kayak ingatkan lagi, untuk determinan itu matriks ordo 2x2, misalkan A, B, C, D, ini determinannya bisa kalian cari dengan A kali D dikurangi B kali C gitu ya, ingat ya. AD dikurangi BC itu cara mencari determinan untuk matriks yang ordonya 2x2. Dikatakan matriks M dan N ini keduanya mempunyai determinan yang sama. Berarti nanti determinan M nanti sama dengan determinan N ya.
M sama dengan N. Nah, nulis determinan boleh dengan tanda semacam tanda apa itu namanya, mutlak, mirip tanda mutlak ya, seperti itu boleh, atau dengan det gini ya boleh, sama aja, det M sama dengan det N gitu ya, salah satu aja lah. Tapi intinya ini kalau di matrik jangan dibaca mutlak tapi determinan gitu ya. Yuk langsung saja kita cari determinan M. Berarti K ditambah 5 dikalikan dengan 3K kurangi BC 5 kali K. Kita sama dengankan langsung dengan determinan N-nya. Determinan N-nya berarti 9 kali 4 kurangi min K kalikan 7. Ih, di tempat kakak hujan nih. Berisik gak ya? Berisik gak ya? Suaranya masuk gak sih? Oke, lanjut ya. Kalikan secara distributif yuk. K kalikan 3K, 5 kalikan 3K, hasilnya berapa tuh? 3K kuadrat ditambah 15K min 5K sama dengan kan dengan 36 ditambah 7K. Kita bikin ruas kanannya 0 ya. Ruas kanannya 0 berarti nanti jadilah 3K kuadrat. 3K kuadrat 15 dikurangi 5 itu 10, 10 dikurangi 7 3, kemudian dikurangi 3 6. Nah, sederhanakan dulu aja, dikecilin, sederhanakan bagi 3. Jadinya K kuadrat ditambah K kurangi 12 sama dengan 0. Nah, untuk mencari K faktorkan ya. Gampang nih. Yuk, pemfaktoran siapa yang mau coba jawab faktornya berapa dan berapa? Cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah plus 1 atau koefisien K yang tengah gitu ya. Berapa tuh? Berapa tuh? Iya, 4 dan juga 3. 4-nya harus positif ya, sedangkan 3-nya yang negatif. Biar kalau nanti dijumlahkan tuh positif 1, kalau dikalikan negatif 12 gitu. Aman ya untuk pemfaktoran ya? Jangan sampai nggak bisa loh. Jangan sampai nggak bisa nih, harus bisa pemfaktoran. Dan berarti pembuat nolnya sekarang K plus 4 sama dengan 0, K sama dengan min 4, yang satunya K min 3 sama dengan 0, K sama dengan 3 gitu. Ada dua nilai K nih. Nah, kalau ada dua nilai K, maka ada dua nilai P. P-nya bisa min 4 atau 3. Kalau dibandingkan sama Q jadinya gimana? Min 4 sih kurang dari 3/2 ya, berarti P kurang dari Q. Tapi kalau 3 itu kan lebih dari 3/2. 3 itu lebih dari 1,5, berarti P lebih dari Q gitu kan. Nah, ini namanya tidak konsisten ya, tidak konsisten. Kadang dia kurang dari, tapi di suatu sisi kadang dia lebih dari, maka hubungannya nanti jadi tidak jelas. Berarti kita jawabnya pakai yang D ini, karena bisa lebih dari, bisa kurang dari. Jadi info yang diberikan belum cukup untuk menjawab pertanyaan gini. Iya betul, jadi jawabannya D gitu ya. Untuk soal semacam ini harus konsisten. Jadi misalkan K-nya ada 2 nih, K-nya ada 2 nilai. Terus kalau di bandingkan dengan Q harusnya sama-sama lebih dari, atau sama-sama kurang dari, atau sama dengan gitu. Baru bisa kalian pilih yang opsi A, B, C. Tapi kalau pas pakai angka min 4 dia kurang dari, pakai angka 3 dia lebih dari, itu inkonsistensi namanya ya. Berarti info yang diberikan belum cukup untuk jawab pertanyaan. Itu ya, aman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin nomor 8? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak, coba lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Sambil bantu tap-tap yuk. Lanjut, oke. Oke, kakak mau kalian sambil bantu tap-tap dulu dong. Sambil lanjut nomor 9. Masih sama ya konsep atau topiknya tentang matriks. Silahkan dicoba dulu teman-teman nomor 9.
Silakan dicoba dulu nomor 9. Sekarang transpos. Nah, apa itu transpos? Ada yang masih lupa mungkin transpos? Transpos itu adalah mengubah dari posisi tadinya baris menjadi kolom, sebaliknya kolom menjadi baris gitu ya. Jadi diubah kolom jadi baris, baris jadi kolom, seperti itu. Diketahui matriks X dan juga Y sehingga X transpos dikali Y sama dengan 1, 2, bla bla bla, nilai PQ-nya berapa. Dah, langsung saja kita susun menurut persamaan yang terakhir yang ini nih. X transpos dikalikan Y. X transpos berarti tadinya P1 itu mendatar, sekarang menjadi ke bawah atau kolom. Jadi P1-nya di sini nih. 0 Q tadinya mendatar menjadi ke bawah 0 Q. Nah, gini. Ini X ya. Kemudian matriks Y. Matriks Y itu tuh 1, 2, 2, 4. Kita sama dengan 1, 2, 6, 12. Nah, nanti yang ditanyakan P dan Q-nya berapa, terus dijumlah. Langsung operasikan saja ya. Operasikan perkalian. Udah nggak pernah nyentuh matriks sama statistik setahun jadi bingung. Oh, kamu gap year ya berarti ya. Betul, baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya Putri ya. Lanjut yuk, perkalian gimana, aman ya kalian ya. Perkalian matriks itu paling gampang gini nih. Yang matriks pertama kalian kasih baris, yang matriks kedua kasih kolom. Nah, kalian jalankan perkalian tapi jangan sampai keluar melewati garis. Jadi nanti haruslah P kali 1 ditambah 0 kali 2 kayak gitu ya. Oke. Langsung saja hasilnya ya. P kali 1 P ditambah 0 kali 2 0. Kemudian gantian. P dikalikan 2 ditambah 0 kalikan 4. Berapa itu? P kali 2 2P ditambah 0 kali 4 tambah 0 gitu ya. 0-nya nggak usah ditulis juga boleh, ini ngapain sih, nggak guna banget ya. Terus yang bagian bawah sekarang berarti yang diisi yang bawahnya. Kalau tadi kan kanan kiri, sekarang bawahnya. Caranya juga sama. 1 kali 1 ditambah Q kali 2. Berapa tuh? 1 kali 1 ditambah Q kali 2. Berarti 1 ditambah 2Q. Lagi 1 kali 2 ditambah Q kali 4 gitu. 2 tambah 4Q berarti ya. 2 ditambah 4Q. Oke, paham? Sekarang kita sama dengan ruas kanannya tadi 1, 2, 6, 12. Nah, gini. Nah, langsung ketemu nih, P-nya 2 fix. Yang bener 1, iya betul 1 ya. P-nya 1. Karena kita dapatkan dari yang bagian sini nih. Ini sama dengan ini. Q-nya berapa? Dari sini aja. Q-nya dari yang bagian sini aja. Ini disama dengan 6. Nanti ketemu Q. Pakai yang satunya juga boleh ya. Pakai satunya juga boleh. Dah. Berarti P tambah 0 sama dengan 1. P sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah 2Q sama dengan 6. 2Q sama dengan 5, maka Q adalah 5/2. Loh, kok lucu? Opsinya kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. P tambah Q berarti 1 tambah 5/2. Gak ada ya, gak ada jawaban di. Ya udah sih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, berarti P plus Q-nya 1 ditambah 5/2. 2/2 tambah 5/2, 7/2, gak ada di opsi. Yes, gak apa-apa, jawabannya E. Kita bikin opsi sendiri, gak apa-apa banget, gak apa-apa. Kan masih latihan ya. Semoga besok nggak kayak gini sih soalnya ya. Oke, aman ya berarti ya. Aman. Lanjut ke nomor 10. Silakan. Nomor 10 masih matriks nih. Nomor 10 masih matriks nih teman-teman. Cobain dulu yuk. F. Iya, jawabannya F. Kalian mah belum UTBK ya? Siapa yang udah UTBK di sini? Tadi kayaknya ada yang gap year, mungkin
Ada yang pernah UTBK? Pernah nggak sih kalian ngitung-ngitung tapi nggak ada jawaban di kolom komentar, di opsinya? Gimana 2Ki itu dari mana? 1 ditambah 2Ki. Perkalian nggak sih tadi? Perkalian ya, 1 kali, kan tadi 1 kali 1, 1 kali 1 ditambah Ki kali 2 gitu kan tadi. Bagian itu didapatnya 1 plus 2Ki. Nah gitu, betul ya, sudah betul kok. Sering. Oke. Yang 2Ki sama dengan 5. Pindah ruas kan, satunya pindah ruas ke kanan jadinya 6 kurangi 1. 6 kurangi 1 kan 5 tuh. Berarti Ki-nya 5/2. Yang 2Ki sama dengan 5. Iya, pindah ruas tadi, 5-nya itu 5-nya itu dari 6 kurangi 1 terus dibagi 2 gitu kan, Imam? Sering ya Putri ya? Gitu. Tapi bukan karena memang nggak ketemu kan. 6 kurangi 1, iya betul, 6 kurangi 1 terus bagi 2 gitu. Aman ya? Yuk kita lanjut ke nomor 10 tadi. Silakan dicoba yang nomor 10 nih. Masih tentang matriks juga. Oke, aman ya. Yuk nomor 10. PQR diketahui, P tambah Q. Ya ini langsung aja masukkan ke persamaan yang sudah diketahui soal. Yuk teman-teman, sambil bantu tap-tap dong teman-teman. Ayo bantu tap-tap dan juga follow les privat online ya. Langsung KK susun ya berdasarkan P plus Q sama dengan R kuadrat tuh langsung. P A min 1 A ditambah B A 2C ditambah Q 10 min C D sama dengan R kuadrat 110 min 1. R kuadrat berarti dia kali dia sendiri ya. Nah gini, 110 min 1. Nah gini, ini penjumlahan biasa loh ya, penjumlahan biasa tapi yang elemennya itu bersesuaian. Jadi kalau A min 1 ya harus kamu jumlahkan dengan 1 gitu. Berapa tuh? A min 1 plus 1 A ya. Kemudian yang bagian A plus B ditambah dengan 0 ya tetap A plus B. Kemudian siapa lagi? Yang bagian A ditambahkan dengan min C jadinya A min C. A min C. Satu lagi yang bagian 2C dengan D. 2C tambah D. 2C tambah D. Nah, yang ruas kanannya kalikan biasa ya. Baris kali kolom. Baris kalikan kolom. Yuk langsung saja. 1 kali 1 ditambah 1 kali 0. 1. 1 kali 1 tambah 1 kali min 1, 0. 0 kali 1 tambah min 1 kali 0. 0 lagi, 0 kali 1 tambah min 1 kali min 1, 1. Gitu. Gitu bukan? Setuju bukan? Yang perkalian ruas kanannya gimana? Kalian dapatnya 1001 bukan? 1001 itu adalah matriks apa? Ayo, ada yang tahu nggak? 1001 itu matriks apa? Matriks apa yo, ada namanya dia punya namanya siapa? Matriks siapa? Terima kasih yang sudah follow les privat online ya. Namanya matriks identitas. 1001 itu matriks identitas. Dah, langsung kita sama dengankan ruas kanan dan kiri yuk teman-teman. Untuk mencari tahu A dulu dari mana ya? Untuk cari tahu A di bagian sini nih. A sama dengan 1 ya kan? A sama dengan 1 jelas. A sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan kedua A tambah B ya. A tambah B sama dengan 0. Padahal A-nya 1. Berarti B-nya berapa? B adalah minus 1. Mana lagi nih? A kurangi C sama dengan 0. A-nya tadi 1. Berarti C-nya 1 dong. Ya. D-nya dari mana? Dari sini. 2C tambah D sama dengan 1. C-nya itu 1.
Berarti D-nya 1 kurangi 2, min 1 gitu. Yang ditanyakan adalah B ditambah 2D. Min 1 tambah 2 kali min 1. Min 1 min 2. Min 1 min 2 berapa tuh? Min 3 gitu ya. Jadi jawabannya yang min 3. Min 3 tuh E. Nah gitu. D-nya min 1. Sepakat yoi. Iya min 3 Syarif. Sip. Aman berarti ya? Good. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan nomor 10 teman-teman? Lanjut. Sebentar deh, kayak pingin lanjut. Ini kenapa nggak ada? Oke, kita lanjut yuk. Kok nggak ada kayak biasanya sih? Kayak memang beberapa hari ini kan nggak live ya jadinya. Karena kemarin tuh kayak lagi kurang fit gitu. Jadi memang semingguan ini baru malam kali ini live lagi. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang menunggu-nunggu. Ceilah kayak ada yang nunggu aja nih. Agak ada yang nunggu woy. Lanjut ya, nomor 11. Silakan dicoba. Iya kan, ini pokoknya bulan-bulan ini tuh sangat menguras energi karena sakitnya bahkan ya kayak sepele, kayak cuma radang tenggorokan flu itu, tapi kayak nggak sembuh-sembuh gitu loh. Herannya tuh, kalian ngerasa nggak sih di akhir tahun ini, pokoknya mulai Juli Agustus itu pokoknya kayak sering sekali dapat flu tapi nggak sembuh-sembuh, atau mungkin sembuh tapi nanti seminggu kemudian flu lagi, kayak gitu nggak sih kalian? Sampai capek pokoknya. Tapi flu-nya tuh yang nggak biasa gitu loh, yang pusingnya tuh pusing banget, radang tenggorokan, terus badannya sakit semua, ya Allah. Faktor cuaca katanya ya. Oh begitu, kirain ini nih, kayaknya pernah ada yang bilang apa tuh dulu, yang virus apa gitu, virus varian baru, jadi katanya ini tuh kayak turunan COVID lah gitulah. Kalau ini tahun 2020 2021 ini udah dibilang COVID, udah di judge COVID pasti gitu. Faktor U, ya elah, jangan jujur amat dong dok, please. Turunan COVID ya kan, matematika ada turunan, COVID pun ada turunan gitu. Banyak bilang gitu sih, kalau dulu pas COVID kalian kena, nah periode ini nih kalian bakal sering kena katanya gitu, sering sakit kayak flu, batuk, radang tenggorokan gitu, karena apa ya, katanya imun karena COVID tuh udah turun, jadi kita rentan kena flu gitu katanya lu ya, nggak tahu bener apa salah, fakta atau mitos nggak tahu tuh. Yuk lanjut nomor 11 teman-teman. Faktor U, ya Allah dok, iya sih bener sih, iya karena memang ini cuacanya mulai ini ya, hujan terus. Nomor 11 Saud 7. Oke, langsung gaskan yuk nomor 7. Jika median data-data pada kelompok A sama dengan median data-data kelompok B, maka nilai X adalah berapa? Kelompok A sudah diurutkan, asik, berarti ini langsung mediannya adalah, ya kan, sukanya gitu deh, baru mau dikerjain udah lari-lari nih. Sebentar, memang aneh laptop kayak tuh, harus. Nah, ini medianya berarti median kelompok A adalah 6 tambah 8 bagi 2 ya. Ini nggak ada yang tanya kan asalnya dari mana? Karena median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau datanya ada 4 ya berarti
data ketiga dan data kedua dan ketiga lah mediannya, tinggal dicari rata-ratanya. 6 tambah 8 bagi 2, 7 gitu kan. Terus yang median pada kelompok B-nya kita cari ya. Ini apakah juga terurut ini? Apakah terurut juga ini? Nggak dikasih tahu ya. Ini nggak dikasih tahu kalau mereka terurut. Kalau nggak dikasih tahu, padahal ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5, berarti kemungkinan X ini ada di tengah. Karena kan yang ditanyakan X tuh. Yang ditanyakan X, berarti datanya dia harusnya 3, 6, kemudian X, baru 8, baru 19 gitu. Jadi median untuk data yang isinya ada 5 data kan ini, data ketiga. Nah gitu, mediannya X. Berarti karena median data pada kelompok A sama dengan median data pada kelompok B, berarti nilainya ini sama dengan 7 juga. Iya gitu. Kalau X-nya di depan kan nggak mungkin, maksudnya kita nggak bersinggungan sama X. X-nya kan harus dilibatkan gitu ya. Oke, nomor 11. Tapi kok segampang ini sih, masuk. Yaudah, kita next aja langsung ke nomor 12. Yo, nomor 12 silakan dicoba. Median rata-rata jangkauan dari data yang berupa 4 bilangan asli yang diurutkan dari yang terkecil adalah 6. Jika modusnya tunggal, maka hasil kali data kedua dengan data keempat adalah berapa? Yuk, coba dijawab sambil bantu Kakak untuk tap-tap yuk. Sambil dibantu untuk tap-tap ya teman-teman ya. Yang belum follow juga silakan follow Les Privat Online, nyalakan notifikasi biar nanti tidak ketinggalan waktu kita sedang live bahas soal seperti ini ya. Silakan dicoba. Untuk teman-teman yang berminat ikut kelas les online, les privat online, silakan hubungi nomor WA yang ada di sini teman-teman, atau juga yang tertera di bio. Silakan chat aja ya. Tanya-tanya dulu boleh kok. Murah meriah. Mau privat boleh, mau bergrup bareng bestie-bestie kalian juga bisa sekali. Gimana? Nomor 12. Apakah sudah ketemu teman-teman? Bilangan asli ya. Bilangan asli itu adalah bilangan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Diurutkan. Misalkan bilangan aslinya namanya apa ya? ABCD aja deh. ABCD 4 ya tadi ya. 4 bilangan asli yang diurutkan dari yang terkecil. Medianya 6. Kemudian rata-ratanya 6. Jangkauannya juga 6 gitu. Kan kalau median itu data kedua tambah data ketiga dibagi 2 gini ya. Terus kalau rata-ratanya 6, berarti A ditambah B ditambah C tambah D bagi 4 sama dengan 6 gitu kan. Sedangkan kalau B plus C sama dengan 6, berarti B tambah C itu 12. Iya bukan? Ya, berarti ini A ditambah 12 tambah D bagi 4, atau langsung kali, ya udah ntar dulu deh daripada bingung kalian. Nah gini, berarti A ditambah 12 tambah D sama dengan 24, atau A tambah D sama dengan 12. Oke, sampai di sini paham? Terus yang pernyataan yang ketiga ini oh ya, tadi modusnya tunggal ya, jadi beda-beda ini datanya tuh beda-beda. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Terbesar kan D, terkecilnya A. Nah ini 6. Nah ini ada dua persamaan yang bisa kita eliminasi dan juga substitusi. Persamaan D kurangi A sama dengan 6 dan juga A tambah D sama dengan 12. Ini ya. Langsung kita substitusi. Eliminasi dulu. A ditambah D sama dengan 12. D kurangi A sama dengan 6. Dijumlahkan aja kali ya. Dijumlahkan kan A-nya hilang nih. Jadilah 2D sama dengan 18. Berarti D-nya 9. Ya kan. Terus substitusi sekarang.
Substitusi kemana? Ke sini aja. A ditambah D, A ditambah 9 sama dengan 12. Berarti A-nya adalah 12 kurangi 9 yaitu 3 gitu. Udah dapat nih A dan D. Terus apa lagi? Yang ditanyakan apa nanti? Hasil kali data kedua berarti B dengan data keempat BD. Oke, BD-nya berapa gitu ya. Untuk mendapatkan siapa tadi yang belum ini? Yang belum siapa ini? Untuk mencari ini dari mana? Hasil kali data kedua, data keempat. Oh, berarti ini pakai kemungkinan ya? Pakai kemungkinan. Iya, pakai kemungkinan ini. Karena kita cuma punya B ditambah C sama dengan 12 ya. Kan A terkecil tuh 3, kemudian B, C-nya nggak tahu. Kemudian yang paling besar itu 9. Nah, BC ini jumlahnya tuh 12. Ini tuh jumlahnya 12, ini jumlahnya 12. Kemungkinannya karena modusnya tunggal berarti kan nggak mungkin 3 ya. Di sini bisa jadi 4 sama 8. Bisa jadi 5 dan juga 7. Bisa jadi kalau 6 enggak ya, karena 6 kan sama 6 nih. 6 sama 6 berarti modusnya nanti enggak tunggal dong. Berarti sudah dua, kemungkinannya 2 ini, 4 dan 8 atau 5 dan 7 gitu. Nah, kalau ditanya hasil kali data kedua dan data keempat atau BD, berarti nanti B kali D. Ini D-nya 9 ya, sebentar kakak tulis lagi. 3, 4, 8, 9. 3, 5, 7, 9. Nah, BD-nya berarti 4 kali 9 atau mungkin 5 kali 9. Nah, kemungkinannya 36 atau 45. 36 atau 45. Nggak ada kemungkinan lain kan ya? Karena kan ini terurut ya, jadi udah nggak mungkin. 75 juga enggak. Nah, begitu. Jadi hasil kali data kedua dengan data keempat adalah dua-duanya ada nih. 36 sama 45. 36 sama 45. Loh. Sebentar. Oh iya, ada dua-duanya ya. 6 dan 6 enggak ya, aras ya, karena di sini diketahui modusnya tunggal nih. Kalau di sini B-nya 6, C-nya 6, berarti kan modusnya 6 tuh. Modus tunggal itu maksudnya datanya itu masing-masing cuma ada satu gitu. Apalagi nih, kayaknya salah nggak ya? Median, rata-rata, jangkauan, bilangan asli, maka hasil kali. Ya, ada 2 dong jawabannya. Oke, ada 2 yaitu 36 dan juga 45. B dan D. Nah, gitu ya. Iya. Kalau UTBK atau SNBT kayak gini nggak sih? 2 jawaban gitu kayak yang kemarin TKA. Kan kalau TKA ada ya, pilih semua jawaban yang mungkin gitu. Tapi kalau SNBT ada yang kayak gini nggak tipenya? Oke, paham ya nomor 12 ini ya? Ada. Oh, ternyata ada. Oke. Oh, nggak ada. Ada apa nggak ada jadinya? Kayaknya belum update lagi tipe-tipe SNBT yang besok itu kayak apa. Kayaknya juga belum ada pengumuman ya. Pengumuman yang resmi dari pemerintah itu belum ada sepertinya. Kita tunggu saja, tapi apapun tipe soalnya, yang penting kalian paham konsepnya dulu aja gitu ya. Paling aman tuh paham konsep, mau soalnya pilihan ganda kompleks, mau IC ya, mau menjodohkan, mau centang-centang, bener salah nggak masalah ya. Oke, yuk lanjut ke nomor 13 ya. Nah, sudah lain lagi nih 13. Apa ini? Inverse. Nah, ada cara cepetnya nih, ada cara cepetnya. Ayo silakan kalian coba dulu nih. Yang nomor 13. Kalian pengen tahu cara cepetnya nggak untuk soal nomor 13? Mencari inverse. Mencari inverse.
Ketik mau kalau kalian pingin cara cepet. Nomor 13, inverse fungsi rasional. Sambil bantu tap-tap sampai 13.000 yuk please. Sambil bantu tap-tap sampai 13.000. Nanti kayak kaspil cara cepetnya. Mau, oke. Sambil bantu tap-tap. Dah cepet banget 13.000. Oke, langsung saja kita bahas fungsi G. Ada X per 2 dibagi 2X plus 1. Ini namanya fungsi rasional ya. Bentuknya pecahan itu namanya fungsi rasional. Berdasarkan info mana yang benar? Dah langsung saja. Gini nih, perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita punya fungsi, katakanlah namanya fungsi f, yang bentuknya adalah ax ditambah b dibagi cx tambah d. Nah, ini inverse-nya adalah dengan cara menukar bagian a dan d. Sekaligus diminkan. Boleh mainnya mau taruh yang temennya juga boleh. Misalkan gini nih, misal dibalik saja berarti dx ya. Di sini jadi a ya, dx jadi a. Terus tadinya plus b jadinya min b, di sini min c, tapi min cx. Aduh, ini nggak muat lagi. Min cx plus a gitu. Paham nggak cara cepatnya? Jadi a dan d ini kalian tuker posisinya. X-nya tetap loh ya. Yang ditukar hanya a dan juga d. Sedangkan B dan C posisi tetap, tapi kalian negatifkan tandanya. Jadi yang bagian B dan C ini posisi tetap, tapi dinegatifkan gini. Oke, bisa dipahami cara cepatnya? Bisa ya. Sekarang untuk GX tadi X plus 2 dibagi 2X plus 1. Coba kalian pakai cara cepat. Inverse-nya apa nih? G inverse-nya apa coba? Ini kalau nggak ada tulisannya berarti 1 ya. X itu 1 kali X sebenarnya. Nah, jadi waktu kalian tuker nanti ya tetap aja 1, karena 1 dituker tetap 1 gitu ya. Jadinya nanti X di sini di sini 1 ya. Terus 2 posisinya tetap tapi diminkan. Jadi min 2, di sini min 2X. Ini tadi plus 1. Nah, kayak gini. Paham sampai sini, teman-teman? Bisa dipahami? Paham nggak cara cepatnya? Cara cepat inverse. Tapi fungsinya yang fungsi pecahan ya, fungsi pecahan. Paham ya? Oke. Ini tuh kalau kalian kalau kalian ini tuh sama aja kayak inverse matrix itu loh, teman-teman. Kayak inverse matrix. Iya, kayak inverse matrix. Posisinya kan kalau matriks A, B, C, D gini ya. Terus inverse-nya tuh nanti DA, di sini min B, min C. Nah, itu tuh sama ya, sama. Ini konsepnya hampir sama dengan yang inverse matrix gitu ya. Kok diminkan? Ya, karena inverse ya, inverse matrix. Sebenarnya ada satu lagi cara cepat tapi hampir mirip, cuma bedanya gini. Ada juga yang bilang gini, F inverse X sama dengan min DX plus B per CX min A. Nah, ini juga boleh ya. Ini ada yang salah nggak sih? Sorry, ini tuh harusnya A ya, ini tuh A, ini A. Ya, maklum tulisannya begitulah ya, apa adanya. Nah, ada juga yang cara cepatnya tuh gini, dibalik tapi sekaligus diminkan ininya. Nah, ini gitu. Kalian pakai cara yang mana terserah deh, bebas. Nilainya nanti sama aja ya, sama aja. Walaupun formatnya kelihatannya beda, tapi hasil akhirnya kalau kita sederhanakan tuh mereka senilai atau sama gitu ya. Boleh pakai cara yang ini, boleh juga pakai cara yang ini, boleh, bebas. Nah, gitu. Udah ya, paham ya cari inverse-nya ya. Hasilnya sama. Mau coba cek? Coba kalau pakai cara ini nih, inverse-nya berarti min dx berarti angkanya tadi berapa? Ini ya, min 1 berarti min x plus 2 dibagi cx berarti 2x min 1.
Nah, ini kenapa sama? Coba deh kalian kalikan min 1, ya, bagian atas kalikan min 1, bawah kalikan min 1. Coba, ya, perkalian distributif min X dikalikan min 1, nanti 2-nya juga kalikan min 1 gitu ya. Jadinya X kurangi 2 dibagi penyebut juga gitu. Ini kalikan ini kalikan itu. Jadilah min 2X plus 1. Tuh, sama kan? Sama kan? Sama antara ini dengan yang ini. Sama aja tuh gitu, jadi mereka tuh senilai ya, sebenarnya senilai. Boleh kalian gunakan rumus yang ini, boleh juga yang ini, boleh. Tapi kakak seringnya pakai yang ini, kenapa? Biar nyamain hafalan aja, nyamain hafalan dengan yang inverse matrik, karena mirip, semirip itu, sama posisinya ya. Jadi ada yang ditukar posisinya, ada yang dimainkan kayak gitu. Gitu ya. Ini kakak hapus aja nih yang bagian ini. Oke, pakai cara itu sama, ini juga sama gitu ya. Oke, bebas kalian pakai cara yang pertama boleh, cara kedua juga bisa, sama aja. Kita sudah buktikan tadi ya, sama. Dah, kita langsung ke soalnya gimana tadi? G inverse A G inverse A untuk A sama dengan 1 atau 3. Berarti sama aja G inverse 1 cari sama G inverse 3 nanti berapa gitu ya. G inverse 1 berarti X pada fungsi inverse ini ganti dengan 1. Jadi 1 kurangi 2 dibagi min 2 kali 1 tambah 1. Min 1 dibagi min 1 juga ya, berarti 1. Kalau G3 berapa nih? G3 3 kurangi 2 dibagi min 2 kali 3 tambah 1. Bagian pembilang 1 penyebutnya min 6 tambah 1 min 5 atau min 1/5. Nah, ini lagi-lagi ada dua nilai P ya. P-nya kadang nilainya kurang dari, karena kalau 1 itu lebih dari 0 berarti P lebih dari Q ya. Tapi kalau P-nya min 1/5 itu kurang dari 0 berarti P kurang dari Q. Ada dua pernyataan, ada dua inkonsistensi atau tidak konsisten. Kadang dia P lebih dari Q, kadang kurang dari Q. Jadi ini yang tepat, kita jawabnya pakai yang D ya. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan begitu. Oke, paham? Gimana? Nomor 13 ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nomor 13 bagaimana? Aman, aman, aman? Kalau aman lanjut nih. Kalau aman lanjut yuk. Kalau aman lanjut. Gimana? Lanjut? Lanjut. Aman? Selamat bergabung yang barusan masuk. Jangan lupa untuk follow les privat online ya teman-teman ya. Nyalakan notifikasi dan juga follow atau subscribe YouTube-nya les privat online di atas ini nih, biar nanti teman-teman yang ketinggalan bisa langsung cek pembahasan soal-soal yang kita bahas malam ini ya teman-teman ya. Silakan nanti dicek di YouTube-nya les privat online di sini deh. Les privat online, subscribe juga ya. Nomor 14 yuk, lanjut. Oke, siap. Nomor 14, silakan dicoba dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di les privat online, baik PK maupun PM ataupun matematika yang lainnya, silakan boleh banget hubungi nomor WA yang ada di sini ya, atau nomor WA yang ada di bio juga sama. Gitu ya, teman-teman ya. Murah meriah saja. Boleh privat, boleh juga berkelompok dengan teman-teman kamu, lebih seru pastinya ya, dan juga lebih hemat. Oke, nomor 14 yuk. Ada F akar X diketahui Gx dan hasil dari komposisi, manakah hubungan yang benar? Oke. Ada yang mau coba dulu mungkin nomor 14. Sambil bantu tap-tap ya. Sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Sambil dicoba nomor 14 ini jawabannya yang mana? Tulis jawaban kamu di kolom komentar kalau sudah ketemu nih. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Kalian malam minggunya bener-bener ini nih. Bener-bener belajar bareng KK aja.
Nggak ada yang malam mingguan gitu. Mana nih yang mau coba jawab nih? Yang sudah ketemu siapa? Gak apa-apa, malam minggu ketemu Kak Eka malahan ya. F komposisi G1. Nah, ini berarti dikerjakannya dari ngomong-ngomong ini F akar X ya. Harus kita cari Fx-nya dulu. F akar X sama dengan X min 2. Nah, kalau mau nyari Fx gimana caranya nih? Kalau mau nyari Fx gimana? Kalau mau mencari Fx bagaimana, teman-teman? Akar X itu misalkan namanya P lah boleh. Berarti kalau dikuadratkan kan hasilnya X sama dengan P kuadrat gitu ya. Berarti kalau F akar X atau Fp itu sama dengan P kuadrat dikurangi 2. Artinya kalau mau mencari Fx, ya ruas kanannya kita kuadratkan gitu. Gitu ya. Asal usulnya dari pemisalan sebenarnya. Tapi kalau mau pakai cara cepat juga langsung ke sini boleh jawabannya. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 2. Gitu ya. Sedangkan tadi F komposisi G1 sama dengan A. Nah, ada yang dapat B. P-nya 7. Maka jawabannya B. Iya, coba ya. F komposisi G1 berarti FG1. G1 yang dikerjakan yang paling belakang dulu ya, yang G dulu ya. G1 itu berarti pada fungsi G, X-nya ganti 1, 2 kali 1 tambah 1. F3, sekarang pada fungsi F, X-nya ganti 3, 3 kuadrat kurangi 2 sama dengan A. 9 kurangi 2, 7, iya betul A-nya 7. Nah, kalau A-nya 7 berarti nilai P kurang dari Q, betul sekali, cakep, gampang ya. Iya, lanjut. Nilai P kurang dari Q. Kalau ini nilai A-nya cuma 1 ya. Nomor 15 silakan dicoba. Nah, nomor 15. Gampang ini, berarti Gx-nya 11 ditambah X kuadrat gitu ya. Fx-nya ini yang ditanyakan adalah G komposisi Fx, yuk. G komposisi Fx sama aja G Fx, dikerjakan yang Fx-nya dulu. Berarti G min 1 ditambah X. Nah, sekarang pada fungsi G, X-nya kalian ganti dengan min 1 tambah X. Jadi 11 ditambah min 1 tambah X kuadrat. Nah, tinggal dihitung-hitung saja ini. Tinggal kalian hitung-hitung saja. Berapa tuh? 11 ditambah 1 kurangi 2x tambah x kuadrat gitu. Pengkuadratan aman ya, Jadi kalau ada A ditambah B kuadrat, hasilnya ini adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gini. Dah, berarti hasilnya nanti X kuadrat kurangi 2X tambah 12 yang C, iya. Kok C sih? D. Yang D. Nah, aku ngikut sound jadi C juga. Iya, yang D. Jawabannya yang D. Kalau mau pakai males ngitung-ngitung yang ini nih. Boleh ya pakai cara coba-coba aja. Coba gimana caranya? Ada yang pengen tahu nggak? Misalkan nih males ngitung tuh Kak, aku males banget Kak, mager banget Kak. Tadi kan sudah diketahui Gx-nya 11 tambah X kuadrat, terus Fx-nya min 1 tambah X. Ditanyakan nanti G komposisi F. Nah, gini kan ya. Nah, yang penting kalian tahu G komposisi F tuh dikerjakan Fx-nya dulu. Nih, kalau kakak pingin nih X-nya kakak ganti 0, nanti hasil akhirnya berapa? Berarti masukkannya ke Fx dulu. Masukkannya ke sini dulu.
Masukkannya ke fx dulu. Min 1 tambah 0 hasilnya min 1. Terus masukkan ke yang gx sekarang. Min 1 kuadrat 1 tambah 11 hasilnya 12. Kamu cari ucuk-ucuk cari di opsi mana yang kamu masukkan 0 hasilnya 12 gitu caranya. Nah, tapi ada dua, ada di opsi D dan E. D dan E. Kalau yang opsi ABC jelas salah, jangan sampai kalian lirik, dah skip, jelas salah. Nah, ini masih ada dua. Kalian pakai angka berapa lagi? Misalkan angka 1. Ya, masukkan kemana? Ke F dulu intinya. Ke F dulu. Masukkan angka 1, berarti min 1 tambah 1, 0. Habis itu masukkan ke G, 0 kuadrat tambah 11, 11. Cari di opsi jelas antara yang D dan E tadi, kan kemungkinannya cuma D atau E. Cari antara D dan E ini mana yang kalau kamu masukkan angkanya X-nya 1 hasilnya 11 nih, mana? Mana yang kamu masukkan angka 1 hasilnya 11. Kalau E kan 1 kuadrat tambah 12 hasilnya 13 ya. Nah, berarti ini bukan jawaban, jelas berarti jawabannya pasti D. Kayak gitu ya caranya ya. Gitu, cara apa sih namanya ya? Cara coba-coba. Cara magernya tuh kayak gitu. Kalian tinggal memasukkan angka yang gampang dulu ke fungsi yang belakang atau yang dikerjakan terlebih dahulu baru yang satunya gitu ya, konsep apa namanya komposisi gitu. Paham ya? Lanjut. Ini kayaknya sampai nomor berapa nih? Ada berapa nomor sih? 16, 17. Ini kayaknya satu soal lagi deh. Ternyata sudah jam segini ya. 19. Kalian mau bahas yang nomor berapa nih? Coba request aja nggak apa-apa nih. 19 tentang dimensi 3, nomor 20 tentang apa nih. Terus 21 tentang bangun ruang sisi lengkung, tabung. 22 tentang apa nih, bangun datar. 23 tentang pertidaksamaan. Wah, seru nih. 23, 24 masih bangun datar juga. 25 bangun datar. Habis 25 soal. Yang mana nih? Kalian mau kayak spill kita bahas nomor berapa? 23 kah? Gimana? Satu soal terakhir kita ya. Satu soal terakhir kita by request. Kalian mau request nomor berapa? Aku ngikut aja deh. Yuk, komen terbanyak nanti kita bahas. Komen terbanyak kita bahas. Apakah nomor 20 atau nomor 19 atau nomor 18 tentang grafik fungsi mutlak itu, ataukah 17 diagram, atau 16 ini tentang himpunan. 19 Faruk, ayo ada temannya nggak? Faruk 19, coba kita spill 19. Kayak apa sih 19? Oh, tentang dimensi 3 ya, bangun ruang. Oke, ada lagi request 19. Sepakat semuanya kita bahas nomor 19, teman-teman? Nomor 19. SS boleh nggak? Boleh, tapi ini ya. Oh, nggak apa-apa deh, nanti kayak kasih waktu buat SS. Tapi intinya gini teman-teman, yang terlambat masuk live KEK ini nanti langsung aja meluncur ke sini ya, meluncur ke YouTube-nya Les Privat Online. Di sana sudah KEK upload, sudah KEK bikinkan playlist ya, playlist rekaman live TikTok. Silakan dicek saja. Nanti untuk kelas bukan kelas apa namanya, live ini juga nanti KEK upload di sana ya, rekamannya KEK upload di sana. Jadi jangan khawatir buat kalian yang telat masuk, nggak apa-apa banget kok. Gitu ya. Nomor 19 yuk, 19. Sebuah kerucut diameternya 14 cm diletakkan dalam sebuah kubus dengan panjang rusuk 24. Oke.
Terus apalagi nih? Alas kerucut berimpit dengan alas kubus. Dah, gambarnya salah dong berarti nih ya. Ujung atas kerucut terletak pada sisi atas. Harusnya nih gini nih. Harusnya alasnya tuh, nah nggak baca kayak gini lah ya alasnya ya. Gambarnya nggak bener ini berarti. Nah, semacam ini. Maka luas kerucut adalah berapa? Luas kerucut. Oke, berarti tinggi kerucut sama dengan tinggi kubus, yaitu mana tadi? Yaitu 24 ya. 24. Ini ya. Untuk sisi bukan sisi, apa namanya, jari-jari. Jari-jari kerucutnya adalah 12 berarti ya. Jari-jari kerucutnya 12. Tinggi kerucutnya 24. Terus yang ditanyakan adalah luas kerucut. Luas kerucut itu apa ya? Luas kerucut berarti cari S-nya ya. Cari S. S itu garis pelukis. Garis pelukis itu yang miring nih, namanya garis pelukis nih. Nah, kan tadi kita bisa tahu kalau R itu 12. Padahal ini kan siku-siku ya, T-nya 24. Nah, ini berapa? Namanya S. Dengan Pitagoras berarti S kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 12 kuadrat gitu. Karena nanti luas kerucut itu apa sih rumusnya? Kalian ingat gak luas kerucut itu apa? Luas kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Ya gitu ya, luas alas itu karena bentuk lingkaran berarti PR kuadrat. Kalau luas selimut kerucut rumusnya PRS. Jadi kalau ini disingkat PR R plus S. Nah, rumusnya nanti seperti itu. Jadi butuh S ya. Butuh S. Yuk kita cari dulu. 24 kuadrat berapa? 24 kuadrat, teman-teman. 576 ya, betul ya? 24 kuadrat itu 576. Ditambah dengan 12 kuadrat 144. Hasilnya adalah berapa ini? Berapa tuh? 576 720 nanti di akar S akar 720 di akar berapa ya? 36 kali 20 berarti 36 kali 4 kali 5 6 kali 2 kali 5 12 akar 5 12 akar 5 12 akar 5 cm. Ya udah, langsung kita masukkan aja. S nya pakai berapa ini? Pakai 227 enggak ya, 3,14. Kok ininya bulat amat sih? Bulat amat. R nya tadi 12 dikalikan R 12 tambah S 12 akar 5. Nah, perasaan ini koma-koma deh, pembulatan kali ya. Kita salah nggak sih? Sebentar. Sebentar. Alas kerucut berimpit dengan alas kubus. Kok lucu ini, tapi dia di awal dikatakan diameternya 14. Tapi habis itu alas kerucut berimpit dengan alas kubus. Astagfirullahaladzim. Pantesan. Jadi salah ini, boy. Sebentar ya. Ini ternyata bukan begitu gambarnya. Memang gambarnya tuh sudah bener tadi, kita kok sok-sokan ini sih malah jadi salah. Nah, ini diameternya 14 benar, berarti R-nya 7. Kita butuh T-nya saja tadi. Lah, terus buat apa dong? Ya udah. Salah. Bentar. Wah, kayaknya udah ngantuk berat nih kayaknya nih. Pantesan kok di opsi bulat banget tuh. Kita ngitung kok koma-koma begitu ya. Nah, tadi kan ukuran kubusnya ternyata ngaruhnya cuma di tingginya gini ya. Nah, 24 berarti tingginya juga 24. Nah, gitu. S-nya otomatis adalah Pitagoras antara 24 dan 7. Ini kan triple tuh.
triple Pitagoras ya. S kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Atau berapa tuh triplenya? Ada yang tahu nggak? Triple Pitagoras 24, 7, satunya berapa? Pitagoras itu ternyata dia triple Pitagoras 25 ya, karena nanti ini kalau dijumlahkan 625. Nah gitu, 24, 7, 25. Ingat aja triple Pitagoras. Nah S nya 25. Gini berarti luas kerucutnya tadi pi nya boleh pakai 22/7 karena R nya 7 tambah S nya 25. Nah ini baru betul ini ya, bilangannya bulat kan. Kalau tadi kok koma-koma. Kakak ke gocek bagian sini nih, alas kerucut berimpit dengan alas kubus. Berimpit tuh maksudnya dia ya alasnya kerucut itu nempel gitu ya, nempel di alas kubus, bukan kok alas kerucutnya itu kanan kirinya pas ngepas dengan yang sisi-sisi kubus, enggak, tapi cuma letaknya saja, letak alas kerucut itu ada di alas kubus atau berimpit gitu ya. Dah, jawabannya B, Andini. Oke, 22 dikalikan dengan 32 ya. Mantap lah, 704 betul karena belakangnya 4 sih. Jadi kakak setuju banget, jawabannya adalah yang B gitu. Iya, gampang ya ternyata ya. Kita aja yang mikirnya terlalu jauh. Gak deng, kakak maksudnya yang mikirnya terlalu jauh. Gitu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita sudah sampai ke pembahasan soal yang terakhir. Semoga pembahasan malam kali ini bisa dipahami dan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah belajar bareng Kak Eka, dan juga support Kak Eka, support les privat online dengan cara tap-tap, follow-follow, dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya, semoga nanti kalian dimudahkan dalam SNBT dan tes-tes yang lainnya gitu ya. Amin. Dan satu pesan KK yang berminat untuk les privat online boleh menghubungi nomor WA yang ada di sini atau yang ada di bio. Silakan, mau privat boleh, mau bersama atau grup juga bisa. Dan yang ketinggalan untuk bergabung di live malam kali ini, silakan nanti langsung ke YouTube-nya Les Privat Online. Jangan lupa untuk subscribe karena di sana kakak sudah sediakan playlist rekaman live ya, rekaman live. Jadi kumpulan rekaman yang sudah kakak live-kan di TikTok itu ada di sana semuanya. Dan yang teman-teman butuh bahan belajar soal-soal e-book gratis ya, silakan ke tele ya, di tele di sini Les Privat Online. Di sana kalian bisa ambil sepuasnya bahan belajar yang ada ya, mulai dari persiapan SNBT, kedinasan, mau simak, mau mandiri, mau bahkan sampai kalian CPNS juga ada ya. Silakan langsung aja dicek di channel Les Privat Online. Oke, terima kasih teman-teman. Kakak akhiri live kita malam kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita jumpa lagi di live berikutnya. Dan selamat malam. Sampai jumpa. See you. Jaga kesehatan ya kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.